kebayang gak sih kalau selembar surat edaran resmi dari pemerintah itu ternyata bisa menyimpan visi besar sebuah negara? Jadi, di balik stempel dan tanda tangan yang kelihatannya kaku, dokumen ini sebenarnya adalah cetak biru harapan sebuah bangsa untuk generasi mudanya. Nah, hari ini kita akan bongkar sama-sama rahasia di balik rutinitas pagi yang diwajibkan untuk jutaan siswa ini. Oke, ini dia sumber utamanya. Ini bukan sekedar draft atau usulan loh, tapi ini adalah arahan resmi yang dikirim ke semua sekolah di seluruh Indonesia. Isinya adalah rencana yang super detail dan terstruktur untuk menyambut hari pertama di semester yang baru. Nah, ini dia nih, jantung dari semua pembahasan kita. Surat edaran ini memperkenalkan sebuah konsep yang namanya pagi ceria. Tapi, apa sih sebenarnya artinya? Dan kenapa sampai harus dibuatkan surat edaran segala? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama, rencana pagi resmi. Di sini kita bakal bedah arahan ini baris per baris. Kita akan lihat gimana caranya sebuah ide di level kementerian bisa diubah jadi aksi serentak yang dilakukan di ribuan sekolah pada waktu yang bersamaan. Jadi, biar nggak salah paham ya, pagi ceria ini bukan sekedar imbauan atau ide bagus yang sambil lalu. Oh bukan, ini adalah program nasional yang statusnya wajib. Sebuah acara yang dirancang untuk dieksekusi serentak oleh jutaan siswa dari Sabang sampai Merauke. Dan yang bikin kita kagum itu skalanya. Coba deh bayangin alur komandonya. Instruksi ini turun dari menteri, lanjut ke kepala dinas di tingkat provinsi dan kota, sampai akhirnya mendarat di meja kepala sekolah. Ini adalah sebuah operasi logistik pendidikan yang masif banget. Tentu aja, setiap rencana besar pasti ada tujuannya kan? Nah, menurut surat ini tujuannya ada 3. Menumbuhkan semangat nasionalisme, memperkuat rasa kebersamaan, dan yang paling penting, memulai semester dengan getaran yang positif. Kita lanjut ke bagian kedua, rutinitas 4 langkah. Oke, kita udah tahu kenapanya, tapi sekarang pertanyaannya, gimananya? Seperti apa sih anatomi dari pagi ceria ini? Apa aja yang harus dilakukan para siswa di seluruh negeri? Ternyata rutinitasnya itu sangat terstruktur dan punya alur yang jelas. Ada 4 langkah utama yang dirancang untuk diikuti secara berurutan. Dimulai dengan gerakan fisik, terus beralih ke momen yang lebih hikmat, lalu ada refleksi spiritual, dan ditutup dengan ekspresi musik bersama-sama. Semua dimulai dengan gerak badan. Namanya pun nggak main-main, senam anak Indonesia hebat. Dan yang menarik, untuk memastikan semua gerakan sama persis di seluruh negeri, pemerintah sampai menyediakan musik dan video panduannya secara online. Sentuhan modern untuk sebuah acara nasional kan? 2 langkah berikutnya adalah ritual yang suasananya lebih hikmat. Ada upacara bendera, sebuah kegiatan patriotik yang udah kita kenal. Lalu dilanjutkan dengan doa bersama. Nah, yang perlu dicatat, surat ini secara eksplisit menginstruksikan agar doanya dilakukan secara inklusif, sesuai keyakinan masing-masing. Dan sebagai penutupnya, acara ini diakhiri dengan nyanyian lagu baru yang judulnya Hari Baru. Judulnya sendiri udah jadi pesan ya kan? Ini adalah inti dari seluruh acara, menanamkan optimisme dan semangat kebersamaan untuk menyambut awal yang baru. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, pesan inti upacara. Tadi kita udah bahas aktivitas fisiknya, sekarang kita masuk ke intinya. Karena dokumen ini nggak cuma ngatur gerakan, tapi juga ngatur pikiran. Ada pesan-pesan spesifik yang wajib disampaikan. Coba lihat, di halaman kedua surat edaran ini, ada tanda tangan dan stempel resmi. Ini bukan sekedar hiasan loh, ini adalah penegasan otoritas. Artinya, pesan yang akan kita bedah setelah ini bukan cuma saran, tapi sebuah amanat yang wajib disampaikan. Nah, ini dia kutipan langsung dari amanat yang harus dibacakan. Kata-kata seperti memperbarui semangat, memperkuat komitmen, dan sikap optimis itu dipilih dengan sangat hati-hati untuk membangun suasana emosional dan motivasi bagi semua siswa yang mendengarkan. Jadi, kalau kita ringkas, ada 3 pilar utama pesan yang mau disampaikan. Amanat ini dirancang untuk menanamkan, pertama, optimisme di dalam diri setiap siswa. Kedua, karakter yang kuat seperti disiplin dan tanggung jawab. Dan ketiga, rasa kepemilikan bersama untuk membangun lingkungan sekolah yang positif. Dan inilah bagian terakhir kita, hari baru sebuah bangsa. Sekarang, yuk kita mundur sedikit untuk melihat gambaran besarnya. Gimana caranya sebuah rutinitas pagi yang kelihatannya sederhana ini bisa jadi cerminan dari visi sebuah bangsa? Disinilah semua kepingan puzzle-nya menyatu.
Ini tuh mirip seperti gunung es ya kan? Di permukaan yang kita lihat cuma jadwal pagi, senam, sama lagu. Tapi di bawahnya tersembunyi tujuan yang jauh lebih dalam. Ini adalah alat untuk membangun karakter, cara untuk memupuk persatuan, dan pada dasarnya ini adalah visi negara untuk anak-anak mudanya. Pada akhirnya, kesimpulannya sederhana. Pagi ceria ini jauh lebih dari sekedar rangkaian kegiatan. Ini adalah sebuah pernyataan tentang nilai-nilai apa yang dianggap paling penting oleh sebuah bangsa untuk diwariskan kepada generasi penerusnya. Nah, seluruh pembahasan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Kalau satu rutinitas pagi saja bisa dirancang dengan tujuan sebesar ini, gimana dengan ritual-ritual dan rutinitas lain dalam hidup kita? Ini bikin kita mikir, bagaimana hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari ketika dilakukan bersama-sama oleh jutaan orang, pada akhirnya ikut membentuk masa depan sebuah bangsa?